saudaraku, coba deh Anda bayangin sebuah skenario yang mungkin pernah Anda alami sendiri atau minimal Anda dengar dari orang terdekat. Biasanya sering banget nih seliweran di sekitar kita. Bener, jadi gini, Anda lagi duduk santai nih abis pulang kerja, lagi nikmatin segelas teh gitu kan. Terus tiba-tiba handphone Anda getar. Oke, terus ada notifikasi masuk ya? Nah, pas dicek, tanpa persetujuan apa-apa, Anda tahu-tahu udah dimasukin ke dalam sebuah grup WhatsApp. Namanya sih kedengeran anget banget ya, merangkul gitu. Biasanya pakai kata-kata kayak keluarga besar yayasan apa gitu kan? Betul banget, dan di permukaan narasinya tuh mulia banget. Tapi pas Anda buka layar, langsung tuh terhampar janji-janji kesejahteraan ekonomi yang bombastis banget. Janji pencairan dana amanah gitu ya? Nah iya, dana amanah yang katanya nilainya sampai triliunan rupiah dan konon bakal segera dibagikan ke rekening orang-orang terpilih di grup itu, termasuk Anda, saudaraku. Dan yang selalu konsisten dari pesan-pesan awal di grup kayak gitu adalah nadanya. Selalu dibalut sama bahasa yang super mendesak. Kerasa banget tuh buru-burunya. Seolah-olah gerbang kekayaan itu udah kebuka sedikit, terus Anda ini satu dari segelintir orang beruntung yang kebetulan lagi berdiri di depan pintunya gitu. Bikin deg-degan ya? Pasti. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar sentuh handphone Anda itu? Tepat sekali, dan itulah yang bakal kita bedah hari ini, saudaraku. Di atas meja saya sekarang ini, wah, kita udah ngumpulin tumpukan sumber data yang tebel banget. Ada ratusan halaman ya itu? Bener, ratusan halaman tangkapan layar chat grup WhatsApp dari berbagai daerah. Kita juga punya catatan keluhan publik, laporan investigasi, sampai kesaksian langsung dari para korban. Sangat komprehensif berarti ya sumber kita kali ini? Banget. Nah, misi kita di sesi bedah kasus ini jelas. Kita nggak akan buang waktu nunjuk-nunjuk nama individu, atau nyebut daerah spesifik, atau nebak-nebak nama saluran videonya. Enggak. Kita fokus ke polanya aja kan? Betul, kita bakal bongkar mesin psikologi dan sosiologi di baliknya. Saya tuh ngebayangin grup-grup ini tuh kayak sebuah digital escape room gitu loh. Ruang jebakan. Metafora yang menarik. Ruang jebakan gimana tuh maksudnya? Jadi aturannya tuh terus berubah-ubah. Dan satu-satunya cara buat keluar adalah dengan ngebeli kunci. Yang sebenarnya kuncinya itu nggak pernah ada. Analogi yang sangat pas. Karena kalau kita lihat data dari kesaksian para korban yang sampai kehilangan tabungan seumur hidup mereka nih ya, pelaku tuh sama sekali nggak pakai paksaan fisik loh. Nggak ada todongan senjata, nggak ada ancaman fisik. Wah, terus gimana dong cara mereka ngambil uangnya? Mereka ngeretas sistem operasi paling rentan yang kita punya, yaitu otak kita sendiri. Mereka mainin emosi manusia yang paling primitif, kepanikan dan harapan. Kepanikan dan harapan, oke. Nah, kalau kita telusurin log percakapan yang kita kumpulin itu, mesin manipulasi ini tuh selalu dimulai dengan menciptakan ilusi waktu. Waktu yang seolah-olah udah hampir habis. Oh, yang the countdown itu ya, hitung mundur. Bener banget, tahap urgensi. Oke, mari kita mulai dari sana. Saya baca beberapa obrolan di sini nih, dan ada satu pola yang bikin saya, geleng-geleng kepala sih. Huruf kapital semua kan biasanya. Nah iya, oknum admin grup ini hampir selalu ngetik pakai huruf kapital semua. Seolah-olah mereka tuh lagi teriak-teriak di dunia digital gitu loh. Biar kerasa gentingnya. Terus batas waktunya selalu nggak masuk akal. Coba deh, saudaraku, dengerin contoh pesan ini ya. Silakan. Urusan dana clear harus on rekening jam 3 sore ini untuk biaya materai. Jam 3 sore teng gitu ya? Iya, dan ada lagi nih yang lebih gila. Malam ini ditutup pukul 22.00. Kontribusi 100.000 dapat 1 triliun ditambah uang tunai 100 juta. Wow. Sebentar. Logika saya bener-bener mandek di sini. 100.000 rupiah, jadi 1 triliun? Saudaraku, kalau ini beneran terjadi, Menteri Keuangan kita pasti udah resign dan ikut masuk grup WA ini deh. Nggak masuk akal kan? Secara rasional dan matematis ya itu jelas ilusi yang konyol banget sih. Maksud saya, nyumbang harga 2 mangkok bakso buat dapat APBD 1 provinsi. Itu mah bukan investasi. Bener. Terus kok bisa ada yang percaya ya? Nah, justru disinilah letak jebakan neurosainsnya. Kadang kita mikir, kok ada orang cerdas yang tiba-tiba gampang percaya hal ginian? Iya, itu yang bikin saya bingung. Kenapa tuh? Jadi gini,
Ketika otak manusia dihadapkan sama tenggat waktu yang ekstrim, kayak harus transfer jam 3 sore atau ditutup jam 10 malam, otak kita tuh langsung beralih mode. Beralih mode gimana maksudnya? Bagian otak yang tugasnya buat mikir analitis, yang buat nimbang resiko, ngitung logika, namanya prefrontal cortex, yaitu seolah-olah langsung di-bypass, dilewati gitu aja. Oh, jadi fungsi kritisnya mati sementara. Betul, otak tuh langsung ngirim sinyal ke amigdala. Nah, amigdala ini pusat respon ancaman kita. Oke, jadi maksudnya alih-alih korban ini mikir, tunggu dulu, masa iya uang 100.000 bisa jadi 1 triliun? Otak mereka malah teriak hal lain ya? Tepat. Otak mereka malah teriak, gawat nih, saya cuma punya waktu 2 jam sebelum ketinggalan jatah triliunan rupiah. Astaga, jadi mereka dibikin panik duluan ya? Persis. Itu peretasan nalar yang super klasik. Mereka ngunci kapasitas saudara buat berpikir kritis dengan nyuntikin adrenalin kepanikan. Dalam kondisi panik kayak gitu, manusia itu kan cenderung pengen ngambil keputusan paling cepat buat ngeredain kecemasannya kan? Iya, instingnya pasti pengen cepat selesai. Dan cara paling cepat di situasi itu ya dengan nurutin perintah transfer. Gila ya, tapi tunggu dulu deh, saya butuh pencerahan sedikit di bagian ini. Anggaplah ada anggota yang nggak gampang panik gitu. Oke, yang masih jalan logikanya ya. Iya, pakai logika dasar aja nih. Saudaraku, coba pikir. Kalau oknum-oknum admin ini emang beneran megang kendali atas dana amanah triliunan rupiah yang siap cair sore ini, terus buat apa mereka masih ngemis-ngemis uang receh 100.000 dari anggotanya cuma buat beli materai? Nah, itu dia. Ya masa iya sih pencairan dana triliunan bisa tertunda cuma karena adminnya nggak punya uang kembalian buat beli materai di tempat fotokopian? Kan konyol. Itu benar-benar celah terbesar dari seluruh narasi mereka. Orang yang mengelola aset triliunan yang nggak mungkin ngehentiin transaksi raksasa cuma karena kurang biaya admin ribuan perak. Kalau di bank beneran emang sistemnya gimana? Di dunia perbankan sungguhan, biaya materai atau biaya administrasi itu pasti langsung dipotong otomatis dari total dana yang dicairkan. Nggak ada tuh minta transfer duluan. Bener juga ya, tinggal potong dari triliunannya aja kan beres. Tapi pelaku ini pinter. Mereka tahu persis, cepat atau lambat, pasti bakal ada anggota grup yang sadar sama kejanggalan logika kayak yang barusan Anda sebutin. Dan emang kejadian kan? Kalau dari catatan yang kita baca di sini, ada loh anggota yang mulai kritis. Iya, yang mulai nanya-nanya di grup itu kan. Bener, ada yang nanya dengan polosnya di chat. Boleh nggak saya pakai materai sendiri? Saya punya banyak nih persediaan di rumah. Nah, di titik ini seru nih. Iya kan? Di posisi ini, admin nggak mungkin dong jawab jujur kalau mereka sebenarnya cuma ngincer uang tunainya aja. Terus gimana cara admin mendamin pertanyaan kritis kayak gini? Mereka ngeluarin senjata kedua mereka, yaitu menciptakan otoritas palsu. The rules of game. Otoritas palsu? Bersembunyi di balik aturan gitu ya? Betul. Begitu ada pertanyaan kritis, admin bakal langsung motong pembicaraan pakai jawaban yang super otoriter. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya mereka jawab, nggak bisa pakai materai sendiri, ini udah aturan pusat. Atau ini perintah petugas, harap patuhi SOP. Jadi mereka tiba-tiba ngebangun tembok birokrasi imajiner gitu? Persis, mereka berlindung di balik kata-kata yang kedengarannya resmi. Iya, saya lihat nih dokumen-dokumen surat edarannya di tumpukan sumber kita. Saudaraku, ini asli luar biasa absurd sih. Bahasanya kacau balau kan? Banget. Mereka ngirim gambar surat yang stempelnya buram. Terus bahasanya tuh, ada istilah pemenuhan underline project kolateral, terus disambung lagi sama BI virtual account, dan berbagai jargon perbankan lainnya yang ditumpuk-tumpuk jadi satu. Padahal nggak ada maknanya sama sekali itu. Kedengerannya tuh kayak si admin ini lagi ngocok kamus ekonomi, tutup mata, terus ngetik apa aja yang keluar dari situ. Bangkir beneran kalau disuruh baca ini pasti pingsan deh. Memang sengaja dibikin rumit dan nggak masuk akal. Ini tuh taktik sosiologis buat nyiptain jarak intelektual, saudaraku. Jarak intelektual? Maksudnya bikin korban ngerasa bodoh gitu? Kurang lebih begitu. Ketika saudara dihadapkan sama kata-kata asing yang kedengarannya sangat tinggi dan resmi, insting alami orang awam tuh pasti mundur selangkah. Oh, ngerasa kayak, wah ini urusan pejabat tinggi nih? Betul. Korban bakal ngerasa, bahasa mereka kompleks banget, ini pasti urusan perbankan negara tingkat tinggi yang saya nggak paham. Jadi ujung-ujungnya mereka milih nurut aja ya? Iya, mending ikut aja deh. Daripada dianggap ngehambat proses pencairan, mereka berlindung di balik kata sakti pusat buat ngindarin transparansi. Padahal, saudaraku, kita tahu banget ya, di sistem resmi pemerintahan atau perbankan, aturan itu nggak pernah turun cuma lewat chat huruf kapital di WA.
Nggak mungkin banget. Pasti ada resinya. Ada portal resmi buat ngecek dokumennya. Intinya ada transparansi lah. Betul. Ini ngingetin saya sama analogi ini deh. Bayangin ada orang yang pakai seragam polisi, tapi kalau Anda perhatiin baik-baik, seragamnya tuh dari kardus yang diwarnain pakai spidol. Seragam kardus. Pas banget analoginya. Iya kan? Kalau dari kejauhan, apalagi di tengah gelapnya grup WA, orang ini mungkin kelihatan menakutkan dan punya otoritas. Tapi dia cuma kelihatan serem selama Anda nggak berani jalan mendekat dan mempertanyakan seragam kardusnya itu. Begitu dideketin, oh ternyata cuma orang biasa yang lagi main peran. Tepat sekali. Tapi biar kebohongan seragam kardus ini bisa terus dipercaya, si oknum admin ini butuh bantuan. Bantuan dari siapa? Anggotanya? Iya. Dia butuh orang-orang di sekitar Anda buat ikut memvalidasi kalau seragam itu asli. Dan disitulah kita masuk ke manipulasi yang paling licik, pembuatan daftar hantu. Oh ini bagian yang paling sering banget ngejebak orang awam. Saya perhatiin di rekap obrolan ini ya. Tiba-tiba di tengah chat grup yang lagi tegang, admin bakal ngirim satu chat yang panjang banget. Isinya daftar nama kan? Iya, daftar puluhan nama anggota lengkap sama nominal rupiahnya. Kadang ditulis R-P sekian gitu, yang katanya udah berhasil mereka setorkan hari itu. Nah, saudaraku, kalau kita bedah daftar nama itu pelan-pelan, ada pola yang sangat manipulatif di sana. Pola apa tuh? Kelihatan ada nama anggota yang sama muncul berulang-ulang. Hari ini si A setor 50.000, besoknya dia setor 100.000, minggu depannya 500.000. Diulang-ulang terus ya? Terus berulang selama berbulan-bulan. Sampai tanpa sadar, satu orang ini udah nyetor belasan juta rupiah dengan cara dicicil gitu. Gila. Tapi tahu nggak, ada satu hal yang paling ngeganggu saya soal ini. Apa itu? Bentuk pembuktiannya. Saudaraku, ini tolong digarisbawahi tebel-tebel ya. Validasi yang dikirim di grup itu tuh hanya berupa teks ketikan biasa. Nggak ada bukti fisiknya sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada tuh foto tumpukan materai yang udah dibeli, nggak ada foto dokumen fisik yang udah dilegalisir basah, nggak ada tanda terima bank. Cuma copy-paste teks. Benar, murni deretan huruf dan angka di layar handphone. Saudaraku, daftar kayak gitu sih, jangankan admin, anak SMP juga bisa ngetik sambil minum es teh di ruang tamu. Betul, nggak butuh stempel negara buat ngetik di WA. Oh iya, efeknya kayak gimana? Ini tuh eksploitasi murni terhadap FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. FOMO. Manusia itu secara genetik punya kecenderungan bawaan buat ngikutin kerumunan kalau mereka lagi ngerasa nggak yakin. Herd mentality. Jadi pas korban lihat list panjang itu, Otak korban yang tadinya ragu-ragu bakal langsung bikin kesimpulan yang keliru. Mereka mikir, wah banyak banget nih udah setor. Si bapak ini bahkan setor berkali-kali. Berarti grup ini beneran legit. terus mereka ngerasa harus ikutan. Betul. Pikiran mereka jadi, kalau saya nggak ikut sekarang, nama saya nggak bakal ada di daftar pencairan triliunan besok. Mereka memvalidasi kebohongan cuma bermodal teks copy-paste. Gila benar. Mereka ngeretas rasa takut ketinggalan kita tanpa modal bukti fisik satupun loh. Sangat manipulatif. Tapi gini deh, realitas itu kan kayak pelari maraton yang hebat ya. Secepat apapun kebohongan lari duluan, realitas pasti bakal nyusul juga. Pasti ketahuan bohongnya. Seiring berjalannya waktu, uang kontribusi kan udah kekumpul nih, sampai puluhan juta. Berbulan-bulan lewat, tapi janji triliunan itu nggak pernah mendarat di rekening satupun anggota. Mulai gelisah deh tuh. Pasti dong, logikanya anggota grup pasti mulai resah. Pasti ada dong yang mulai berani nuntut, marah-marah, atau minimal minta kejelasan kan? Tentu saja, saat janji mulai basi, suhu di dalam grup itu bakal memanas. Pertanyaan kritis mulai muncul, bak jamur di musim hujan. Terus adminnya panik nggak tuh? Di titik kritis inilah saat seragam kardus mereka mulai ditarik-tarik sama massa, si oknum admin ini nggak punya pilihan lain selain nekan tombol paling otoriter yang ada di aplikasi. Pembungkaman total ya, the silent lockdown. Tepat. Dari semua tangkapan layar korban yang kita kumpulin, ada satu momen mengerikan yang selalu sama persis. Ketika desakannya udah makin kuat, tiba-tiba kolom ketik di grup menghilang. Dimatikan sepihak. Di bagian bawah layar Anda, cuma tersisa satu baris kalimat dingin berlatar abu-abu. Tulisannya, hanya admin yang dapat mengirim pesan. Nah, saudaraku, itu bukan sekedar fitur aplikasi biasa ya. Terus apa dong? Secara sosiologis, itu adalah taktik isolasi digital. Mereka sengaja ngunci pintunya dari luar. Biar anggotanya nggak bisa ngapa-ngapain. Betul.
Tujuannya sangat terencana, supaya saudara nggak bisa nanya silang sama anggota lain. Nggak bisa ngebandingin cerita, nggak bisa saling ngingetin. Dan nggak bisa janjian buat lapor bareng ya. Persis, itu yang paling ditakuti sama penipu manapun. Mereka takut Anda menggalang kekuatan massa buat memprotes mereka secara kolektif. Ironinya luar biasa menyayat hati sih. Anda bikin grup, Anda kasih nama keluarga besar, Anda panggil anggotanya pakai sapaan yang hangat, Anda mohon simpati biar mereka mau kontribusi, tapi begitu mereka nagih haknya, Anda lakban mulut mereka, persis kayak nahan tahanan di sel isolasi. Sangat kontradiktif dengan nama keluarganya ya. Saudaraku, denger ya, keluarga yang sejati atau entitas apapun yang emang bener-bener niatnya baik, nggak akan pernah ngelakban mulut Anda. Ada satu prinsip fundamental yang nggak boleh kita lupain di sini. Apa itu? Sebuah komunitas yang benar, atau apalagi lembaga keuangan yang legal dan transparan, itu nggak akan pernah alergi sama pertanyaan. Justru mereka ngasih wadah ya. Betul, mereka pasti sedia layanan pengaduan customer service, ketika ruang diskusi dimatiin secara sepihak dan permanen. Wah, itu lonceng alarm paling nyaring. Tanda ada yang nggak beres. Tanda kalau ada sesuatu yang sangat busuk lagi disembunyiin di dapur mereka. Nah, coba bayangin, ada di posisi itu. Dalam kebisuan yang mencekam, chat dikunci, anggota cuma bisa baca titah dari atas tanpa bisa ngerespon. Pasti frustrasi banget. Marah, jelas. Kalau saya ada di posisi itu sih, saya pasti udah pengen meledak. Nah, pertanyaannya, gimana cara admin ngeredam amarah anggota yang lagi ditahan ini tanpa harus ngebuka lagi kolom chatnya? Disinilah mereka mainin kartu terakhir mereka. Dan ini, kalau dari sudut pandang psikologi, adalah taktik yang paling jahat. Paling jahat gimana? Karena taktik ini merusak tatanan nilai terdalam dari korbannya. Mereka mendatangkan sosok penengah yang tiba-tiba ngerubah narasi dari yang awalnya urusan finansial jadi narasi spiritual. Oh, ini nih. Ini yang bikin saya benar-benar geram waktu baca kesaksian para korban. Spiritual gaslighting, kita menyebutnya. Saudaraku, mari kita kesampingin dulu ya angka triliunannya. Mari kita bicara tentang manusia-manusia di baliknya. Dari catatan publik yang kita bedah, kerugian nyata masyarakat kita ini nggak main-main loh. Angkanya bikin merinding emang. Ada loh korban yang tabungan masa tuanya ludes sampai 300 juta rupiah. Ada juga yang terkuras habis sampai 1,8 miliar rupiah. Miliar loh. Uang beneran itu, bukan uang monopoli. Belum lagi kisah-kisah yang lebih memilukan. Ada yang sampai rela ninggalin kampung halamannya, misahin diri dari suami, istri, anak-anaknya. Cuma buat nunggu pencairan. Iya, mereka nyewa kontrakan kumuh berbulan-bulan di daerah lain yang katanya dekat sama titik pusat pencairan, demi nunggu antrian yang katanya tinggal nunggu hari doang. Dan penantiannya itu kan bukan sehari 2 hari ya. Bertahun-tahun. Betul. Kalau kita lihat data keluhan yang masuk ke pihak berwajib, banyak banget korban yang udah terjebak dalam siklus nunggu ini sampai 8 tahun. Astaga, 8 tahun? Bahkan ada yang belasan tahun. Ada juga laporan yang konfirmasi kalau beberapa korban tuh akhirnya meninggal dunia karena sakit dan usia tua. Ya ampun. Mereka meninggal dengan tangan hampa, ngebawa janji palsu pencairan itu sampai ke liang lahat. Sementara itu, di dunia maya, mesin propaganda pelaku ini tetap aja beroperasi ngasilin video bohong. Nah, itu dia. Saya ngelihat ada lusinan kanal video yang setiap harinya tuh, tanpa rasa bersalah sama sekali, ngunggah konten dengan judul super sensasional. Judulnya kayak gimana biasanya? Kayak gini, Alhamdulillah pencairan tahap 1 dimulai hari ini. Terus ada lagi, notifikasi dana amanah telah masuk ke rekening bank BUMN. Selalu pakai kata hari ini ya, buat ngasih harapan. Tiap hari mereka produksi halusinasi massal, kayak gitu. Dan pas korban yang uangnya udah bener-bener habis, ini mulai nangis, memohon biar seenggaknya modal awal mereka dibalikin aja deh. Apa coba jawaban si admin atau si penengah tadi? Disinilah mereka menggunakan spiritual gaslighting. Alih-alih ngejawab pakai data atau nunjukin bukti transfer, si penengah ini malah bawa-bawa doa. Bawa-bawa agama buat ngeles. Betul. Mereka nyuruh korban yang kritis ini buat, lebih banyak pasrah, disuruh bersihin hati. Gila. Bahkan yang lebih parah, mereka nuduh kalau dana triliunan itu belum turun justru karena ada anggota grup yang kurang yakin, kurang ikhlas, atau karena terlalu banyak nanya. Jadi nyalain korbannya? Persis. Mereka memanipulasi nilai-nilai spiritual korban buat muterbalikan fakta.
Bikin korban ngerasa kalau mempertanyakan kemana hilangnya uang mereka itu adalah sebuah cacat moral atau bahkan dosa. Ini sakit sih. Mereka pakai topeng agama dan kepasrahan cuma buat nutupin jejak perampokan. Mereka bikin korban ngerasa bersalah atas uang mereka sendiri yang udah dicuri. Dan tahu nggak, alasan utama kenapa korban tetap nggak beranjak pergi meskipun mental mereka udah disiksa kayak gitu? Kenapa tuh? Kan udah jelas ditipu. Karena ada jebakan psikologis yang namanya sunk cost fallacy atau kekeliruan biaya tertanam. Gimana tuh cara kerjanya sunk cost fallacy ini? Coba saudara tempatkan diri di posisi korban. Bayangin, Anda udah ngehabisin uang 50 juta, udah jauh dari keluarga selama 2 tahun, dan mungkin udah terlanjur ngutang kemana-mana, ke tetangga, ke bank. Oke, tekanannya udah tinggi banget ya. Bagi otak Anda, ngakuin realitas kalau itu semua cuma penipuan total. Ngakuin kalau uang puluhan juta itu hilang selamanya, dan Anda udah ngebodohin diri sendiri. Itu adalah trauma kognitif yang luar biasa menghancurkan. Rasanya bener-bener kayak dunia runtuh ya. Mengakui kekalahan telak di depan keluarga dan diri sendiri. Sangat runtuh. Makanya, otak kita otomatis bakal ngelakuin mekanisme pertahanan diri. Caranya dengan terus berharap. Iya, jauh lebih mudah dan nggak terlalu nyakitin psikis korban buat terus ngegenggam setitik harapan palsu yang dilempar lewat YouTube atau chat WA itu. Dibandingin harus terima kenyataan pahitnya ya. Betul, daripada harus ngadep cermin realitas kalau mereka udah ditipu mentah-mentah. Itulah alasannya kenapa mereka terus mau bayar pungutan biaya administrasi yang jumlahnya kecil-kecil itu. Karena ngerasa nanggung gitu ya, udah basah masa balik lagi. Persis, mereka merasa udah berkorban terlalu banyak buat nyerah sekarang. Saudaraku, aduh, dengar penjelasan ini jujur aja dada saya kerasa sesek. Realitasnya brutal banget. Memang sangat memprihatinkan. Karena itu, saya ngerasa saya harus berhenti sejenak dan nyampein ini langsung ke Anda yang lagi dengerin sekarang. Tolong, dengerin ini baik-baik. Silahkan. Saudaraku, menggunakan nalar yang jernih, berhitung dengan kritis, dan ngejaga amanah keuangan keluarga Anda, itu adalah sebuah bentuk ibadah yang nyata loh. Setuju? Sangat setuju. Memastikan uang pendaftaran sekolah Anda gak raib, mastiin tabungan hari tua Anda aman dari predator yang berkedok yayasan, itu adalah tanggung jawab moral yang sangat mulia. Betul sekali. Menyerahkan tabungan keluarga kepada penipu itu bukanlah sebuah bentuk kepasrahan kepada takdir, melainkan sebuah kecerobohan yang sangat fatal. Jangan biarkan mereka memelintir iman Anda. Penegasan yang amat sangat krusial. Keyakinan spiritual dan agama itu seharusnya ngebawa terang, kedamaian, dan panduan yang logis buat hidup kita. Bukan bawa kepanikan dan kebingungan ya. Bukan ngebawa rahasia gelap dan janji-janji finansial yang melawan hukum ekonomi dasar. Kalau emang ada sebuah program yang benar-benar dirancang buat menyejahterakan umat, mereka nggak mungkin memeras sisa-sisa uang koin dari saku anggotanya yang lagi kesusahan. Nggak akan. Baik, kita udah bedah seluruh lapisan dari mesin manipulasi ini. Mulai dari urgensi waktu palsu, otoritas seragam kardus, manipulasi FOMO lewat teks WA, pembungkaman diskusi, sampai ke gaslighting spiritual. Udah kita bongkar semua polanya. Sekarang, kita harus ngasih solusi pertahanan diri. Mari kita rangkum ini jadi sebuah daftar periksa atau checklist keselamatan buat Anda. Boleh, ini penting buat bekal. Anggap aja ini sebagai pelampung digital, saudara ya. Kalau sewaktu-waktu arus kehidupan tiba-tiba ngelempar Anda ke lautan grup WA semacam ini. Betul. Kita butuh indikator peringatan dini yang gampang diingat sama siapa aja, apapun latar belakang pendidikannya. Oke, ini dia checklist keselamatan kita. Nomor 1, perhatikan suhu nadanya. Apakah ada urgensi yang ekstrim banget? Yang buru-buru itu ya. Lanjut, yang kedua. Nomor 2, cek kalkulator logikanya. Apakah ada janji imbal hasil yang menantang akal sehat? Nyumbang 100.000 buat dapat miliaran atau triliunan rupiah itu adalah kemustahilan yang nyata. Nggak ada di kamus investasi manapun. Masuk akal. Lalu yang ketiga. Nomor 3, periksa transparansinya. Apakah semua pungutan biaya selalu berlindung di balik kata ini perintah pusat, tapi mereka nggak pernah bisa nunjukin dokumen legal atau resi bank benaran? Kalau cuma modal teks ketikan WA, mending mundur ya. Mundur teratur. Dan yang terakhir, nomor 4, lihat ruang udaranya. Apakah fitur obrolan di grup itu sering dimatikan? Yang tulisannya hanya admin ya. Benar, kalau muncul tulisan hanya admin yang dapat mengirim pesan pas lagi ada yang nanya kritis, ingat saudaraku,
Pembungkaman adalah tanda bahaya kalau Anda lagi ada di dalam ruang tahanan, bukan di komunitas. Dan saudaraku, kalau Anda ngelihat satu aja, apalagi semua tanda-tanda dari checklist tadi, langkah pertama yang mutlak wajib Anda lakukan adalah tutup dompet Anda rapat-rapat. Jangan transfer sepeser pun. Betul. Jangan keluarin uang lagi, apapun narasi darurat yang mereka karang. Langkah kedua, segera keluar dari grup itu. Putusin akses mereka ke pikiran dan emosi Anda. Leave grup langsung ya. Leave group. Dan yang paling penting nih, kalau saudara sadar, kalau saudara atau keluarga udah dirugikan secara material, tolong jangan diam aja karena malu. Betul. Kumpulkan buktinya. Screenshot semua percakapan, simpan bukti transfer, kumpulkan keberanian, dan laporkan ke pihak berwajib. Cari dan bersatulah dengan korban-korban lain. Jangan biarkan pelakunya melenggang bebas. Kejahatan semacam ini tuh cuma bisa bertahan lama karena mereka ngandelin rasa malu korbannya untuk terus bungkam. Jadi, lawan kebisuan itu. Itu adalah panggilan bertindak yang harus kita lakuin. Jangan biarin mereka ngerasa aman sembunyi di balik layar handphone. Ingatlah selalu pesan ini ya saudaraku. Silakan. Di dunia maya mungkin banyak banget narasi tentang sosok-sosok terpilih yang konon bakal nyelamatin ekonomi dunia. Tapi di kehidupan nyata Anda, sosok terpilih yang dianugerahi amanah buat mastiin dapur keluarga tetap ngebul, ngejaga biar anak-anak tetap bisa bayar uang sekolah, dan mastiin atap rumah Anda tetap aman. Itu adalah diri Anda sendiri. Betul sekali. Bukan sosok bayangan yang antah berantah, dan pastinya bukan admin grup WhatsApp yang masih minta-minta uang sumbangan buat beli materai. Nggak logis banget kan? Kekuatan buat ngelindungin keluarga Anda itu sepenuhnya ada di tangan Anda, di dalam kewarasan berpikir Anda. Dan sebagai penutup nih ya, kalau kita mundur selangkah dan ngelihat dampak kerusakan dari semua fenomena ini, dari kacamata yang lebih luas, Ada sesuatu yang lebih besar yang hilang. ada. Pernahkah kita nyadar kalau mungkin dana amanah paling berharga yang sebenarnya lagi dirampok habis-habisan sama komplotan ini, itu bukanlah sekedar saldo di rekening bank kita loh, Terus apa yang dirampok? melainkan tahun-tahun produktif hidup kita yang terbuang sia-sia cuma buat nunggu sesuatu yang fiktif. Kewarasan mental kita yang pelan-pelan tergerus karena terus disiksa sama harapan palsu. Bener banget, waktu nggak bisa diputar ya. Dan yang paling tragis dari semuanya, kepercayaan murni kita terhadap niat baik sesama manusia yang akhirnya hancur berkeping-keping. Mari saudaraku, kita pastikan harta-harta tak ternilai itu nggak akan pernah jatuh ke tangan mereka.